Hai teman-teman, kita lagi bersama dengan OMK Santa ya, Santa Teresia dari wilayah Panularan. Nah, kali ini aku sebenarnya diundang oleh teman-teman Panularan yang ada di sini, OMK Panularan yang ada di sini sebagai bintang tamu yang akan membantu teman-teman ini untuk memperkenalkan acara terbarunya. Apa sih acara terbarunya? Kita akan tanya-tanya nanti. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Siapa sih OMK Panularan? Ada apa aja sih di dalam OMK Panularan itu? Kita langsung saja tanya. Kita akan mengenal lebih jauh OMK Panularan itu seperti apa dan ada apa aja. Oke. Yang pertama, kita perkenalan dulu. Di sini ada siapa ini? Monggo, Mas. Oke, perkenalan, nama saya Deslana Vinda Krisna Putra. Saya di OMK Penularan sebagai Ketua OMK Penularan. Terus selanjutnya? Oke, saya Bimo. Apa ya jabatannya? Sesepuh. Ya mungkin sesepuh OMK Penularan. Oke, itu aja. Jadi ini cuma perwakilan ya, tapi di balik layar ada teman-teman OMK yang setia menunggu ya. Tepuk tangannya dong yang di balik layar. Iya. Nah, selanjutnya ini aku bawa contekan ya. Gak apa-apa ya. Nah, ini aku mau tanya untuk kepengurusan dari OMK Panularan itu sudah berapa lama ya? Dan teman-teman pengurus aktif kan? Ya, kalau dari OMK Penularan sendiri pengurusnya ada banyak sih, ada banyak kayak cabang-cabang gitu, kayak ada apa ya, menteri-menterinya gitu, yang mengurusi setiap bagian dari kegiatan. Oke. Nah, untuk pelindungnya kan tadi aku udah sempat nyerempet apa sih? Maksudnya sempat istilahnya nyerempet tadi. Itu OMK Panularan itu pelindungnya itu siapa sih? Santa Teresia dari kanak-kanak. Kanak-kanak gitu. Ya, kanak-kanak. Dikatakan atau jadi itu. Nama beresika. Oke, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Itu kan biasanya ada peringatan kan? Peringatan tahunan. Ya. Itu biasanya tanggal berapa sih? Kalau boleh tahu. Oke, kalau OMK Santa Teresia sebagai pelindung OMK Penularan, kita selalu memperingati Hari Kudusnya itu setiap 1 Oktober. Berarti sering ada acara ya itu? Sering sekali, nggak cuma sering. Oh, selalu ada acara? Selalu. Oke, lanjut lagi ke pengurusan tadi. Nah, pengurusan tadi juga disinggung mengenai ada banyak cabangnya. Jadi bukan hanya biasanya kan pengurus cuma ada sekretaris, bendahara, ketua, wakil dan itu aja kan. Yang intinya pengurus intinya itu hanya itu aja. Nah, ini cabangnya itu maksudnya apa aja sih? Dan dalam cabang itu apakah ada seperti program kerja yang nanti akan istilahnya acaranya ki lancar gitu loh. Kalau yang itu ada sih. Contohnya menteri, kalau di Penularan itu sebutnya menteri. Menteri. Bukan, kudu sih. Ya, kudu menteri. Okay. Menteri, contohnya Menteri Seni Budaya. Itu mengurusi tentang apa itu, minat bakat teman-teman OMK Penularan yang suka dengan kesenian. Nah, itu kami itu pernah main ngisi perform di tempat-tempat mall gitu. Pertunjukan seni gitu. Itu ada namanya nggak sih kelompok itu? Kalau seni di dalam OMK Penularan itu yang dinaungi seni budaya itu ada namanya kelompok hujan yang mengurusi tentang kesenian. Oke. Jadi kelompok hujan. Jadi dalam OMK Panularan itu ada sebuah kelompok yang namanya kelompok hujan. Yeah. Nah itu sering eksis di bidang kesenian gitu. Terus ada apa lagi nih? Oke, sebenarnya nggak cuma bergerak di bidang seni, tapi memang OMK Penularan lebih
mesra aja panggilannya, setiap si itu menteri. Jadi kita ada menteri kesehatan, menteri olahraga, menteri kesenian, dan menteri sosial. Nah, ini memiliki geraknya masing-masing. Kalau menteri kesehatan kita ada enggak, memang sedikit konyol banget ya OMK, karena kita benar-benar merasakan bahwa OMK penularan adalah menjadi rumah kedua bagi kita. Nah, kembali lagi di si kesehatan atau menteri kesehatan itu. Jadi untuk teman-teman yang suka gerak di bidang kesehatan seperti peduli sesama, donor darah, dan berbagai gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kesehatan, itu ada juga yang bergerak di bidang tersebut. Ada juga yang disebut sama Mas Dislan, ada Menteri Kebudayaan, itu juga ada di dalamnya, ada nama kelompoknya yaitu kelompok hujan. Kelompok hujan sendiri sudah pernah main di event-event seni, pernah di mall, pernah di tempat-tempat seni, dan aktif juga di setiap pensi gereja. Berarti namanya itu istilahnya kelompok hujan itu udah terkenal ya, istilahnya udah eksis di Sudah luar, eksis banget di luar OMK Panularan gitu. Iya, di luar OMK Panularan. Terus untuk kesehatan itu gimana? Ada olahraga tadi lah, olahraganya itu kalau kesehatan kan yang donor darah, terus peduli sampah, itu juga termasuk kesehatan. Kalau untuk menteri olahraga, kita ada event juga 2 bulan sekali itu renang bareng. Tapi juga ada event juga futsal. Jadi teman-teman yang suka futsal, suka renang atau olahraga lain bisa masuk dalam kelompok menteri kesehatan ataupun menteri olahraga begitu. Oke. Itu biasanya kalau renangnya di mana sih, Mas? Kita pernah di Umbul Maten juga pernah. Terus di berarti sambil main ya, dan itu waktu sebelum pandemi. Ya, sepedaan juga. Oh, siap. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan. Jadi di dalam pengurus itu juga ada kegiatan-kegiatan, baik yang tadi ada kelompok hujan yang sudah eksis di luar OMK Panularan. Jadi di luar OMK Panularan tuh kalau bilang kelompok hujan tuh dari mana sih? Dari OMK Panularan gitu. Dan sering juga ngisi event-event yang ada di OMK Paroki Santo Petrus Purwosari dan di luar OMK Paroki pernah kan. Nah, dan kemarin juga saya dapat kabar bahwa dapat juara 1 di event malam tahun barunya OMK Santo Petrus Purwosari ya. Iya. Jadi untuk juara 1 itu disabet oleh OMK Penularan yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan yaitu kelompok hujan. Itu berhasil menjuarai 1 dan juara ketiganya juga dari OMK Penularan yang lombanya cover lagu. Jadi OMK Panularan tuh eksis banget di luar. Jadi nggak hanya aktif di OMK sendiri, jadi cuma acara di OMK di sini, tapi juga aktif di luar OMK. Maksudnya aktif di luar OMK Panularan itu aktif di OMK Paroki dan saya juga pernah dengar bahwa pernah bikin acara bareng sama OMK di wilayah lain ya. Iya, emang bener. Itu pernah sama OMK Jaten. Jadi beda paroki. Iya, beda paroki. Okay. Nah, ini menarik banget nih kalau kalian telusuri. Nah, ngomong-ngomong nih, kan untuk IG itu kan pasti punya, karena kita kan mesti kepo lah. Buktinya mana nih? Aktif di sana, aktif di sini, tapi nggak ada IG-nya, nggak bohong paling dah. Itu boleh dong IG-nya disertakan sekalian biar teman-teman di rumah juga tahu, oh ternyata kegiatan OMK Panularan tuh kayak gini loh. Tuh. Untuk IG, Instagram OMK Penularan itu ada, mungkin nanti dicek di bawah sini. Kalau enggak ya di bawah sini atau di bawahnya lagi. Tapi kita punya 2 akun. Satu memang akunnya OMK Penularan, yang satu itu akunnya kelompok hujan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung dengan konsepnya kelompok hujan atau mungkin ingin mengundang kelompok hujan dalam acara-acara tertentu, bisa langsung kontak person aja di IG-nya kelompok hujan di sini. Berarti OMK Panularan sangat terbuka untuk teman-teman yang pengen ngajak kolaps ya, collab atau acara-acara bareng. Nah,
mengingat tadi kan acaranya tuh banyak banget ya dari setiap apa tadi menteri ya, dari setiap menteri itu kan ada acara tersendiri atau program kerja tersendiri. Pada saat pandemi ini seperti ini gimana ini? Apa tetap jalan atau mungkin ada inovasi lain gitu? Mungkin saat ini dilakukan sistem daring, tapi bercanda. Cuma bercanda. Enggak. Ya, jadi gini, Iya, apa, gimana? menyikapi situasi pandemi, kita juga selaku OMK penularan itu tetap eksis. Mengingat sebelum pandemi kita sangat eksis, masa karena pandemi terus kita jadi nggak eksis. Kita tetap eksis walaupun lewat virtual. Kita sering banget ketemu lewat virtual dari Zoom, Office 365 atau mungkin video call juga bisa. Nah, tapi memang kita juga harus mentaati aturan pemerintah di mana kita harus minim sekali untuk berkumpul. Gitu. Benar sekali guys. Jadi kita udah mengenal tadi mengenai pengurus di OMK Panularan tuh ada siapa aja dan pelindung dari OMK Panularan tuh siapa, yaitu Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Kita juga udah mengerti program kerja yang ada di OMK Panularan. Dan sebutannya bukan sih, tapi lebih ke sebutannya menteri. Ya, menterinya tuh ada Menteri Kesehatan, Menteri Olahraga, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Sosial. Oke, Menteri Sosial. Ada Menteri apa itu namanya? Liturgi juga ada. Oke, kita sudah membahas mengenai itu tadi, mengenai pengurus dari OMK Panularan beserta pelindung. Nah, kita lanjut. Aku melihat ini kok logonya tuh lucu sekali. Ini membahas mengenai logo dari OMK Panularan. Nah, itu lucu sekali. Gak tahu ini lucu, unik atau gimana, saya juga nggak tahu. Yaitu logonya kaktus. Ya. Nah, itu bisa tolong jelasin dong. Kenapa kok kaktus? Emang dari dahulu OMK terbentuk itu kaktus ya atau gimana ini? Oke, mungkin kalau sesi logo bisa aku yang jelasin. Ya. Jadi sebenarnya jadi sejarahnya itu gini. Aku aktif OMK di OMK Penularan itu dari SMP. Itu kepengurusannya sebenarnya kakakku sendiri ketua nih. Tapi aktifku cuma sekedar aktif ikut parkir gitu-gitu sih. Karena memang waktu SMP yo masih kecil loh, terus masuk SMA bener-bener aktif. Lah di situ zamannya BlackBerry, kok di grupnya itu logonya itu Santa Teresianya dari internet. Nah, aku kan juga nggak tahu toh, terus dari kakak-kakak senior OMK Penularan juga nggak jelasin juga bahwa ada logonya juga. Nah, terus inisiatif nih cari-cari, sebenarnya ranahnya lebih ke cari masalah ya. Jadi memang jujur karena aku sendiri miskin sejarah di OMK Penularan, terus coba aja iseng-iseng bikin logo. Nah, logonya pakai kaktus, tapi itu juga udah dibahas sama seniornya OMK Penularan yang sudah punya cucu juga. Itu dijelasin bahwa sebenarnya ada logo asli dari OMK Penularan yang sudah diberkati sama Romo. Nah, itu dan akhirnya saya jadi tahu ternyata logonya itu sangat bagus dibandingkan yang logo kaktus. Nah, tapi sampai sekarang itu filenya juga belum tahu, softfilenya juga nggak ketemu. Terus kita coba untuk bikin yang sama tapi belum ada waktunya juga karena memang kesibukan kita masing-masing tuh angel banget untuk bikin yang sesuai sama dulu. Itu berarti logo dulu itu istilahnya nggak tahu hilang gitu ya. Maksudnya ada tapi filenya itu belum ketemu atau mungkin kita mau bikin gitu. Dari OMK Panularan akan bikin logo yang baru yang menyerupai yang kemarin. Jadi aku sendiri minta maaf untuk senior-senior yang di atasku, mungkin kok tiba-tiba ada logo baru yang gambarnya kaktus. Nah, kalau boleh jelasin logo kaktus ya. Boleh. Kenapa aku dulu bikin logo kaktus? Karena menurutku kaktus adalah satu tumbuhan yang
survive-nya paling tinggi dibandingkan tumbuhan yang lain. Secara rumput liar di padang gurun kita sidik sih Mbak. Jadi juga aku apa ya sing bisa menyimbolkan bahwa OMK kita tuh survive-nya atau daya hidupnya itu bisa kuat. Terus timbullah pemikiran bahwa mungkin lewat simbol kaktus ini bisa menjadi perwakilan semangat OMK penularan. Jadi walaupun sedikit orang atau banyak orang atau panitia setiap buat acara sedikit cuma itu aja, tapi bagaimana kita tetap selalu menghidupi OMK penularan. Seperti itu sih. Tepuk tangan. Oke, demikian tadi mungkin penjelasan kenapa kok logonya seperti itu ya, gara-gara permasalahan yang pertama itu karena file logonya itu belum ketemu sampai sekarang, dan mau membuat yang mirip tuh memang gak segampang kita bicarakan ya. Jadi mungkin diimbangi terlebih dahulu menggunakan itu, walaupun memang bukan logo resminya. Oke. Mungkin ada kayak file-file yang kayak screenshotan kayak dulu gitu loh. Itu sebenarnya ada, tapi juga sulit banget sih Mbak cari. Aku pernah lihat itu di zamannya kepengurusannya, kalau boleh sebut nama, Alfa. Kak Alfa itu senior yang aku kenal ketuanya zaman dulu. Kan kakakmu sendiri. Iya, sebenarnya masku dewe. Tapi tak bahasa gitu bae. Nah, itu pernah bikin kaos. Gambarnya itu logonya OMK Santa Teresia yang asli. Tapi ketika itu mau tak bikin lagi sesuai contohnya yang ada di kaos, karena sering dipakai, sablonnya itu luntur atau hilang, jadinya bentuknya sudah enggak sama lagi. Berarti gitu. nanti kalau kita kalau teman-teman OMK Penularan ada logo misalnya kayak undangan gitu-gitu, nanti bisa ditampilin ya, walaupun memang agak blur gitu guys. Nah, membahas mengenai logo tadi kan sudah dijelaskan bahwa ya untuk mengimbangi, karena itu tadi filenya nggak tahu kemana dan lain sebagainya, dan diimbangi dengan adanya logo kaktus. Ini logonya. Dan itu juga sebenarnya menjadi satu obrolan sing membingungkan sekali, serius sih Mbak. Nggak cuma di lingkup wilayah Penularan, tapi juga sampai di teman-teman wilayah lain. Kadang ada juga ketika di tongkrongan teman-teman tanya, "Iki Penularan kok pakai logo kaktus atau OMK Penularan berubah menjadi toko tumbuhan?" Terus ada juga mungkin penyelewengan dari Santo dan Santa, mungkin Santa kaktus dan sebagainya. Karena memang kita selalu menyembunyikan alasan kita kenapa kita menggunakan kaktus. Nah, ini sudah dijawab pada hari ini. Kalau memang belum jelas, silahkan main ke OMK Penularan, kita bisa tukar pikiran. Jadi itu tadi alasan buat teman-teman yang pasti kepo tapi nggak mau tanya, ini tadi sudah dijawab. Nah, kita membahas apa lagi nih Mas? Kita logo udah, pengurus udah. Nah, ini saya juga nggak tahu nih, saya juga dipanggil, di calling gitulah. Di calling untuk bisa bantu ndak untuk membimbing acara pada malam hari ini. Ini kita syutingnya malam-malam guys. Syahdi. Nah, ini acara apa saya juga belum tahu. Jadi saya cuma disuruh, kamu wawancarai OMK Penularan dong. Nah, ini aku juga mau tanya ini, kalian mau bikin acara apa sih, dan tujuannya apa sih? Acara ini tuh apa sih? Istilahnya kan ada nama acara apa lah. Silahkan dijelaskan acara apa sih yang kalian tonton dan kalian lakukan pada saat ini gitu. Ini adalah acara POP atau Podcast OMK Penularan. Yang OMK Penularan membuat cabang di bidang redaksi. Gitu. Ada lagi. Menteri Redaksi. Tambahan guys. Menteri Redaksi. Terus lanjut. Oke, nek dari saya sebenarnya aku lebih mesra bilang ini pop. Karena pop adalah singkatan dari POP tadi yang dibilang Mas Dislan, bahwa POP tadi singkatan dari Podcast OMK Penularan. Kenapa ini bisa menjadi sebuah pergerakan baru OMK Penularan? Karena kita menyikapi situasi pandemi ini sih. Kita
PSBB 2 minggu terus ditambah lagi akhirnya genep 1 tahun, hampir 1 tahun. Nah, itu yang membuat kita gimana cara bertahan aktifnya di OMK Penularan gitu sih Mbak. Jadi lewat pergerakan podcast ini menjadi satu wadah baru untuk teman-teman yang bergerak di bidang IT gitu. Oke. Jadi kita ini teman-teman OMK Panularan juga membuka peluang untuk teman-teman yang bisa IT untuk ya daripada gabut di rumah kan, ya kan, jadi bisa ngedit dan sebagainya. Nah, gitu teman-teman acaranya yang akan ada beberapa episode ya kan Mas. Nah, mungkin episode berikutnya ada apa ya, spoiler ya, ada sedikit singgungan dong, mau undang siapa atau mau gimana nanti. Oke, Atau jadi lihat aja nanti. apa ya, podcast OMK Penularan ini sebenarnya menjadi, aku sendiri menyikapi ini sebagai ajang gengsi sih Mbak. Jadi siapa aja yang nanti masuk dalam bintang tamunya listnya podcastnya OMK Penularan ini, ya otomatis yang satu mempunyai prestasi, yang kedua memang benar-benar orang menjadi pengen tahu lebih jauh gitu loh Mbak. Nah, untuk listnya sebenarnya sudah ada, tapi memang kita sembunyikan siapa aja. Nah, tapi ini podcastnya memang 1 bulan sekali. Jadi kita sudah punya 12 list sampai bulan Desember siapa aja yang bakal dimasukkan. Berarti tayangnya itu setiap 1 bulan sekali. Di akhir bulan. Menunggunya lama banget ya Mas. Iya, nggak mau 1 minggu sekali gitu. Enggak. Ya. Karena memang sebenarnya kita mau 1 hari 1 kali. Tapi kita seleksi karena memang khususnya di Gereja Santo Petrus Purwosari itu yang memang sedikit menonjolnya itu sedikit sih. Yang menonjolnya itu sedikit. Oke, jadi teman-teman itu tadi sudah ada singgungan bahwa nanti bukan hanya 1 sampai 2 kali, tapi ada 12 yang akan tayang setiap bulannya. Jadi buat kalian sabar-sabar aja menunggu setiap bintang tamu yang pastinya menarik dan pastinya berprestasi ya. Ya menurut OMK Penularan versinya. Jadi kalian yang sana yang berharap diundang bisa hubungi OMK Panularan nggak sih? Enggak. Kita yang menghubungi. Jadi enggak, mereka yang menghubungi kita enggak. Kalau siapa tahu kan pengen apa eksis bareng gitu loh. Enggak bisa. Kan kita enggak mengejar eksis sih sebenarnya. Jadi kita mengejar apa yang sudah dilakukan yang bintang tamunya tadi, terus kita expose di sini sih. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ini adalah pertama kali ya, video perdana dari podcast OMK Panularan yang nantinya akan ada beberapa episode dan kalian tunggu aja setiap bulannya. Untuk tanggalnya nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan. Oh jadi karena kita juga menyesuaikan dari bintang tamu juga. Oke. Berarti tanggalnya akan nanti ada info nggak sih? Jadi ada biasanya coming soon. Coming soon bintang tamunya ini gitu. Berarti kalian tetap harus follow IG-nya OMK Penularan. Oke, nanti ada di sini. Guys, begitu. Jadi buat kalian yang kok lama banget, nah kalian juga bisa ikutin IG-nya dari OMK Panularan dan jangan lupa juga untuk di-subscribe dan di-like dan di-komen, ya kan? Di-komen untuk tahu atau kita senang banget ya. Sebenarnya kalau di komen jelek itu senang banget. Karena di OMK Penularan sering banget di komen bagus, pergerakannya keren, aktif dan wah pokoknya sip. Kita butuh komentar sing jelek. Jadi kita ya OMK Panularan berharap bahwa teman-teman bisa ngasih saran atau kritik ya nanti bisa membangun di video-video selanjutnya. Gitu. Jadi teman-teman, jadi mohon maaf ya ini untuk teman-teman OMK Panularan mungkin mohon maaf jika ada sedikit kesalahan atau mungkin belum begitu maksimal karena kita juga baru belajar kan ya. Belajar. OMK Panularan juga baru belajar mengenai dunia IT. Gitu teman-teman. Ada tambahan lagi. Jadi gini, nanti untuk yang masuk bintang tamu yang
bakal di podcast sama podcast OMK Penularan itu kemungkinan ini kalau boleh kasih gambaran itu ada kur terbaik versi penularan. Oke. Kur terbaik, terus ada lektor terbaik, dan mungkin enggak orang-orang penting di gereja ya? pokoknya yang orang-orang penting dan kalian bakal kepo gim jane opo so gitu. Kita bakal ungkap di situ. Mungkin gitu sih. Terus kita bakal juga mungkin podcastnya nggak melulu tentang bintang tamu, tapi kita juga beda ayat Alkitab juga. Seru banget. No, kenapa Tuhan Yesus gondrong? Gitu sih. Padahal sekolah-sekolah nggak boleh. Nah, itu kan menjadi. Oke guys, begitu. Pertanyaan. Itu tadi sudah ada sedikit singgungan-singgungan mengenai episode-episode yang akan datang. Nah, ini sudah diselesaikan sampai di sini atau mau tambahan lagi? Sudah cukup aja guys. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tadi pesan kita ya, OMK Penularan minta untuk teman-teman mengirimkan ya saran dan mungkin kesan, saran, kritik-kritik yang membangun biar video-video atau episode selanjutnya bisa lebih baik dari ini. Dan kita jangan lupa untuk di like, di subscribe, pencet tombol loncengnya biar bisa mengikuti. Kan karena setiap bulan sekali ya, jadi kan nggak sadar ternyata ada langsung bisa ditonton. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga ngerti kalian tuh nonton apa aja sih di YouTube. Nah, itu aja guys. Sekian dari video kali ini atau podcast kali ini yang membahas mengenai OMK Penularan secara mendalam. Salam guys. Ini ada spesial apa Mas ini? Spesial perform karena di podcast OMK Penularan pasti endingnya ada spesial perform. Ya sudah, tidak usah dibicarakan itu kan nanti jadi surprise. Oke. Jadi ini ada spesial perform dari Mas Kevlin yang akan membacakan sebuah puisi yang sangat menarik sekali. Dan ini adalah dari teman OMK. Penutup. Ya, dan ini adalah bagian dari OMK Penularan juga, salah satu anggota ya, anggota aktif sekali. Dan, nah, kehidupan bangun sebelum tengah malam. Aku adalah seorang anak. Aku hanyalah seorang anak yang dilahirkan di kapal ini. Mulut orang seperti bahtera, bisikan tumpah di atas. Setiap orang memotong gunung dan setiap awan. Potong 10.000 dayung, jahit layar. Mencari masa depan yang tidak dikenal. Masa depan apa yang ingin dituju. Aliran takdir yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan hal baru yang tak terhitung jumlahnya. Kompas yang berbeda saat itu ombak menghantam gunung. Tanganku mengendur dan hatiku pecah. Semuanya, setiap hati, badai mengalir. Para dewa telah pergi. Hantu adalah karnaval dan orang-orang terjerat. Siapa yang memiliki darah yang salah? Siapa yang memiliki warna yang salah? Siapa yang bermimpi salah? Melayang tanpa batas tidak disebut kesepian. Ajaran sesat tinggal penyesalan. Bagaimana jika dunia hanya menyisahkan kau dan aku? Mengapa orang masih berdebat tentang masa depan itu yang menginjak sekarang? Apa yang harus aku banggakan sekarang? Tak terhitung jumlah setiap orang yang kutemui.
Ketika aku melihat ke atas, diam-diam mekar di terminal malam. Awan itu, cahaya itu, seperti mahkota. Dalam cahaya pagi, aku merasa lega dan kau pun memanggilku. Siapa yang bilang luar biasa dapat menjadi hebat? Setelah kehancuran, itu akan cerah. Jika cinta itu hanyalah fantasiku.